Oke. Halo, Sekarang sudah ya? ya, ya, ya Kak, Hmm. udah kedengaran. Oke, udah kelihatan ya? Ya Kak, kelihatan. Oke, baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini eh, saya mau lanjut ke arah yang lebih tinggi ke segmen 4, yaitu adalah tentang pembuatan jurnal. Nah, pada dasarnya Kak Jana, seiring bertumbuhnya zaman dan berkembangnya zaman, kita ini aturannya aturan yang lebih terbaru ya, di mana S1 itu skripsinya dijadikan sebuah jurnal. Nah, mungkin barangkali Kak Jana juga mengalami di kampusnya sendiri ya. Nanti skripsinya bakal jadi jurnal. Betul seperti itu Kak Jana? Nggak harus sih Kak kalau saya di, Oh, oke baik. Nah, tapi kalau mhm, ya oke. Nah, cuman barangkali kalau misalnya Kak Jana ingin menambah rekam jejak penelitian, rekam jejak digital yang mengacunya pada penelitian atau riset, nah Kak Jana bisa nih terbitkan skripsinya Kak Jana melalui jurnal ini supaya eh, ketika nanti pendaftaran beasiswa, Kak Jananya punya jejak karya tulis yang nantinya bisa mendukung kemajuan Kak Jana untuk berpotensi diterima di beasiswa manapun, insya Allah. Tapi itu bisa membantu kita kok sebagai landasan bahwasanya kita itu pernah melakukan penelitian. Begitu Kak Jana. Nah, oke. Eh, Mungkin ya Kak. ini bisa jadi edukasi baru kepada Kak Jananya yang kalau misalnya nanti di skripsi nggak diminta oleh dosennya untuk terbitkan jurnal, tapi nggak ada salahnya untuk Kak Jana juga ikut menerbitkan jurnal. Karena untuk melatih diri supaya nanti di S2 udah nggak gelagapan lagi dan S3 nanti nggak takut-takut lagi karena udah punya dasarnya dari sekarang. Oke. Nah, untuk wawasan awal saya kasih tahu tentang jurnal itu sebenarnya ada banyak ya Kak macamnya. Ada namanya Arjuna, kemudian ada namanya Sinta, kemudian ada yang namanya Scopus dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang ingin saya kasih tahu ini yang paling familiar sama kitanya. Ada dua yang saya ingin kasih tahu. Yang pertama adalah Sinta dan yang kedua adalah Scopus. Oke. Nah, Sinta itu, Kak Jana, ada tingkatan-tingkatan atau level-levelnya. Kalau yang terendah itu ya, yang terendah itu disebutnya belum bersinta, belum bersinta. Biasanya para universitas itu baru buka pengelola jurnal, baru buka penerimaan jurnal dan naskah. Nah, itu biasanya belum ada terakreditasi Sinta. Nah, biasanya yang kayak kayak gitu itu kita terbitkan naskah di situ pasti gratis. Oke, kemudian ketika sudah diakui oleh Kemendikbudristekdikti, nah maka eh, nanti didapatlah skor dari penerbit itu. Apakah dia masuk ke skor Sinta 6, Sinta selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, Sinta 6 ini adalah Sinta yang terendah, skor yang terendah dari akreditasi Sinta di Kemendikbud. Biasanya ini ada yang bayar, ada juga yang gratis, tergantung pengelola. Nah, berikutnya ada yang lebih tinggi, itu Sinta 5. Ini juga ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Selanjutnya, ada yang disebut dengan Sinta 4. Sinta 4 ini ada juga yang gratis, tapi sudah mulai langka, dan ada juga yang bayar. Nah,
Kemudian Sinta 3 ini eh, seluruhnya sudah berbayar. Dan ada ketentuan khusus, ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggris. All teks, semua teksnya itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi ada juga kok yang Sinta 3 itu menggunakan bahasa Indonesia aja udah bisa. Begitu. Nah, untuk yang Sinta 2 udah menggunakan bahasa Inggris semuanya. Dan ini tentunya berbayar. Berikutnya Sinta 1. Sinta 1 ini ya udah yang paling tinggi ya. Sudah yang paling tinggi untuk strata Sinta. Nah, ini berbayar. Kemudian ini naskahnya berbentuk bahasa Inggris. Oke. Nah, berikutnya kita melangkah ke yang kedua, yaitu adalah Scopus. Scopus ini bukan skala nasional lagi ya. Kalau Sinta ini skala nasional dan internasional. Kalau dia 6, 5, 4, 3, 2 itu masih skala nasional. Kemudian kalau satu itu hingga 2, kadang-kadang 3 itu udah mulai merujuk ke arah skala internasional juga nasional. Nah, itu untuk Sinta. Tapi kalau udah berbicara Scopus, ini Scopus ini sudah berskala internasional, Kak Jana. Oke. Nah, ini ada tingkatan-tingkatan juga. Ada Scopus tingkatan Q4, kemudian Q3, Q2, dan yang paling tinggi adalah Q1. Ini seluruhnya berbayar. Mau Scopus yang Q4, 3, 2, 1, ini seluruhnya berbayar. Berapa sih harganya? Mungkin bertanya seperti itu. Kalau dia Sinta 6, ada yang ada yang gratis, ada yang berbayar. Berbayarnya mungkin paling di angka 100.000 hingga 200.000. Kemudian kalau dia Sinta 5, Kak Jana, itu ada yang gratis juga. Namun ada juga yang berbayar di skala 100.000 hingga 250.000. Kadang-kadang saya temu tuh 250.000. Dan itu sebenarnya tergantung penerbit. Berikutnya Sinta 4. Nah, Sinta 4 ini jauh lebih lebih eh, available lagi ya harganya. Ada yang 100.000, tapi ada juga yang gratis, tapi udah langka yang gratis ini. Yang mana tuh Kak? Yang 100.000. Sinta 4. Sinta 4 itu ada yang gratis, tapi udah langka. Cuman kalau yang berbayar itu masih ada yang 100.000. Kemudian tertingginya itu ada yang mencapai 800.000 atau 750.000. Nah, ada juga yang 500. Jadi tergantung penerbitnya. Itu Sinta 4. Nah, kalau Sinta 3 ini lebih tinggi lagi nih Kak Jana. Dia di skala 500, itu paling rendah sih 500.000 hingga menyentuh angka jutaan. Ada hingga menyentuh angka 1 jutaan. Kemudian untuk yang Sinta 2 ini udah masuk ke ranah 800 ribuan hingga menyentuh angka 2 jutaan. Nah, 2 jutanya itu tergantung, ada yang 2 juta, ada yang 2.400.000 dan lain sebagainya. Tergantung penerbitnya. Nah, kalau Sinta 1 ini udah di angka jutaan, Kak. Di em, 1,5 hingga seterusnya nih. Tapi nggak sampai puluhan juta. Oke, nggak Iya sampai Kak. puluhan juta. Itu untuk Sinta 1. Karena memang skalanya udah jauh. Nggak cuma hanya nasional, tapi udah bisa merujuk ke internasional. Itulah makanya kita membuat naskahnya menggunakan bahasa Inggris. Itu untuk Sinta. Nah, kita beralih ke hal yang Scopus. Ini udah pasti internasional. Kemudian berapa sih harganya Scopus ini? Ini dia spesial buat harga Scopus. Terkejut ya, sama saya juga. Nah, jadi kalau untuk Scopus, untuk yang Q4 itu di angka 10 juta untuk penulis satu dan 7 juta untuk penulis dua. Jadi totalnya 17 juta. Kemudian kalau Q3 itu 12 juta penulis satu, 9 juta penulis dua, dan totalnya 21 juta. Wow. Kemudian Q2 Wow. 16 juta penulis satu, kemudian penulis duanya 13 juta. Kalau Q1, nah ini yang tertinggi, 18 juta penulis satu dan penulis dua 15 juta. Nah, inilah gambaran untuk yang penerbit Scopus yang skalanya internasional. Nah, Iya Kak. em, pada dasarnya
penerbitan Scopus ini tidak diperuntukkan untuk yang S1. Tapi kalau memang mau dibuat, memang kepingin, memang punya ambisius yang besar, it's no problem. Itu nanti bakal menjadi jejak-jejak kamu, gitu. Itu nanti bakal menjadi jejak-jejak kita. Jejak-jejak kita yang nanti bakal dipertimbangkan dari berbagai aspek eh, di masa depan yang kita butuhkan, begitu. Iya, Namun, Kak. Scopus ini diwajibkan untuk para dosen. Jadi, para dosen ketika ingin naik jabatan, kemudian mau ingin mengajukan sertifikasi, kemudian mau mengajukan profesor. Nah, ini Scopus ini dipertimbangkan sebagai syarat untuk para dosen itu naik jabatan. Nah, kalau misalnya Kak Jana nanti punya proyeksi cita-citanya in the future itu menjadi lecturer, nah ini udah bisa dirancang-rancang dari sekarang, punya pengetahuan ini dari sekarang, supaya nanti ketika jadi dosen nggak belajar lagi, udah langsung gerak gitu. Jangan biasakan kita di situ dapat tantangan baru di situ gali lubang. Nah, itu bukan tipe saya. Kalau tipenya saya itu adalah orang-orang visioner, di mana orang visioner ini saya harus dapat gambaran dulu 10 tahun ke depan bagaimana. Supaya nanti ketika saya udah berada di 10 tahun ke depannya, nah saya udah langsung kerja, nggak perlu riset-riset lagi, nggak perlu belajar-belajar lagi. Gitu. Yang saya pelajari adalah 10 tahun depan berikutnya. Gitu. Jadi kita belajarnya tentang 10 tahun di masa depan. Sehingga nanti ketika kita udah berada di 10 tahun di masa depan itu, kita udah langsung gerak. Biarkan aja teman-teman ketinggalan gitu. Nah, inilah proyeksi orang-orang yang punya eh, gambaran visioner yang jelas. So, anyway, jadi eh, untuk sekarang ini nggak apa-apa karena dananya juga besar. Terus bagaimana sih caranya kalau misalnya kita kepingin sekali karya tulis kita itu terbit di Scopus? Jawabannya adalah melalui beasiswa, Kak Jana. Beasiswa itu ditanggung. Mau nanti Kak Janahnya lulus dari PMDSU, kemudian mau dari LPDP, dan mau dari BPI, enjoy it, be careful together. Oke? Karena itu nanti bakal ditanggung oleh pihak beasiswa. Jadi kita tuh cukup ajukan aja, ajukan proposalnya, ajukan dana yang dikeluarkan dari Scopus, kemudian kita kirimkan lampiran dana itu ke pihak beasiswa, nanti pihak beasiswa langsung cairkan dana ke kita. Udah deh, selesai. Kita terbitkan aja jurnalnya kita. Gitu. Alhamdulillah, jadi membantu kita. Itu kalau udah lulus beasiswa, Iya, betul. Itu kalau udah udah lulus, betul. Itu kalau udah lulus beasiswa, nah nanti tesisnya tercatat atau disertasinya itu nanti bisa kita terbitkan melalui Scopus. sebagai Oke, good. Nah, begitulah kira-kira Kak Jannah gambarannya. Yang perlu dan penting untuk kita siapkan lah wawasannya dari sekarang. Saat ini memang adalah perluasan wawasan. Jadi memang kalau untuk bergerak nanti dulu kita bergerak aja di main Sinta aja dulu. Mainnya di Sinta, bangun jejak dari Sinta. Kemudian kalau untuk Scopus ketika kita lulus beasiswa udah Scopus udah bagian dari sasaran kita. Begitu. ya Kak. Mm-mm. Nah, udah deh. Itu aja sih yang mau dibahas di level 4. So, berikutnya kita langsung demonstration. Nah, di demonstrasi ini, part 1 saya akan memberitahu Kak Jannah, kira-kira gimana sih cara riset jurnal itu untuk kita bisa membuatnya, kemudian dan menerbitkan naskah yang kita tulis. Gimana sih caranya? Oke, let's start. Mulai. Nah, yang pertama memang caranya kita buka Google dulu ya. Buka Google, Yang kemudian itu. kita buka Google, kemudian riset di bagian kolom search-nya itu Sinta. Karena kita acuannya Sinta dulu ya. Sinta Iya Kak. Kemdikbud. Nah,
baru kita klik paling atas Sinta Kemdikbud. Udah deh. Nah, berikutnya di sini kan ada kolom pencarian. Nah, ini ada author. Author ini artinya kalau kita mau cari penulis. Nah, tapi ini kita bukan mau cari penulis, tapi kita di sini mau cari jurnal. Nah, jurnal yang terakreditasi dengan Sinta. Contohnya jurnal manajemen manajemen perairan ya. Oh, nggak ada manajemen perairan. Kak Jana jurusannya apa? Manajemen sumber daya perairan, Kak. Atau perikanan saja, Kak. Perikanan. Hmm. Nah, ini ada manajemen perikanan. Oke. Nah, ini ada nih. Nah, ini ada bacaannya S2. S2 ini artinya Sinta 2. Nah, jurnal dari teknologi dan manajemen perikanan laut ini Sintanya Sinta 2. Kemudian terakreditasi juga terhadap pada Garuda dan juga Sinta. Hmm. Nah, dari sini Kak Jana udah tahu mau achieve kemana, ke Sinta berapa ya gitu. Jadi nggak perlu cari-cari dari Google lagi. Lama kalau di Google. Nah, kemudian eh, ini Sinta 4. Jadi yang udah terakreditasi terhadap Sinta itu hanya dua Kak, yang untuk jurnal perikanan. Sinta 4 dan yang udah Sinta 2. Jadi Kak Jana bebas pilih mau yang mana. Oke. Nah, ini pastinya berbayar nih. Kalau yang modelnya seperti ini sepertinya berbayar. Nah, bagaimana Kak Hadi kalau misalnya saat ini kondisi keuangan belum memadai, finance-nya masih low cost gitu. Tapi udah mendesak waktunya untuk harus publish jurnal gitu. Gimana caranya yang bisa dapatkan gratisan? Ada caranya, kita buka lagi Google, tinggal search aja jurnal manajemen perikanan ya. Iya, Kak. Manajemen. Hmm. Nah, maka dari itu caranya adalah tinggal cari satu-satu. Nah, ini dari IPB. IPB ini kita klik, kemudian mana lagi? Eh, ini dari Unsrat. Nah, Unsrat ini kita klik, kemudian ini ada eh, Patimura. Kemudian di sini ada Universitas Muslim Indonesia. Nah, ini kita klik. Nah, terbukalah website jurnalnya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Oh, ini yang tadi ya, yang Sinta 2. Oh, enggak, Sinta 4. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menemukan kira-kira jurnal ini berbayar atau enggak ya. Bagaimana cara menemukannya? Cara menemukannya bisa kita lihat pada bagian atas-atas ini. Nah, ini ada about, archive, arsip ini arsip ya, currents, announcement, announcement ini pengumuman. Nah, coba kita telusuri dari sini announcement. Nah, announcementnya nggak ada informasi tentang pembayaran. Kemudian kita temukan lagi dari about atau tentang jurnal. Nah, ini juga belum ada ya informasi pembayaran. Kemudian privacy statement Informasi apa tuh, Kak? apa? Apa Kak Jana? Ah, ini Kak Jana. Ini eh, biaya. Jadi kita rajin-rajin menemukan informasi dari jurnal ini.
Apa yang pertama kali ketika kita sudah masuk website, yaitu adalah menemukan kira-kira jurnal ini berbayar atau enggak ya. Nah, ini saya temukan di bagian submission, about, kemudian submission, kemudian ketemu nih bagian bawah. Bahwasanya jurnal ini ada biaya publikasinya sebesar 500.000 per naskah. Nah, ini. Jadi naskahnya nanti ketika sudah disubmit, kemudian di-ACC oleh mereka melalui proses revisi yang sudah kita kerjakan. Nah, layak terbit, maka dari itu kita langsung membayar biaya publikasinya itu sebesar 500.000. Gitu. Oke deh. Nah, berikutnya temukan kontaknya. Nah, ini ada kontak-kontaknya. Syukur nih ada nomor teleponnya. Nah, saran saya memang temukan yang ada nomor teleponnya supaya mudah dihubungi. Jadi Iya, kita bisa menghubungi melalui WA saja. Kadang-kadang ada yang melampirkan hanya email aja. Nah, email ini sulit sekali kita komunikasi, pasti lama dibalas. Nah, iya, syukurnya Kak. ada dari WA, jadi kita bisa informasi dari WA. Kemudian kalau menemukan biayanya tadi itu ada di about, kemudian submission, dan ini di bagian bawah. Nah, ini 500.000 per naskah. Untuk jurnal yang ini. Journal of Indonesian Tropical Fisheries. Oke, that's it. Nah, next. Apalagi, ini dari IPB. IPB sama ya, ketika kita udah buka website jurnalnya, baru kita temukan nih, kira-kira di mana ya informasi biaya biaya apa namanya biaya publishnya. Baru yang kedua kita temukan adalah kontak person. Setelah biaya pas publish, apakah gratis atau berbayar, baru yang kedua adalah kontak person. Nah, ini announcement, nggak ada nih informasi tentang biaya. Kemudian kita coba ke submission. Hmm, submission. Kita baca, kita baca, kita baca. Hmm, oke, ini berbayar. It's not. Oke. Ini belum ada nih ketemu informasi pembayaran di sini. Coba kita temukan lagi di tempat lain. About, ini. Coba, ini Kak Jannah ketemu nih. Subscription and manuscript charge. Charge ini apa ya, mencharger. Ini biaya terbitannya itu 1 juta. Kak, bisa di-share screen ulang, Kak? Bagaimana? Nggak kelihatan. Di-share screen ulang. Oh iya, Terhitam. oke. Ini saya share screen ulang. Kelihatan? Iya, Kak. Nah, ini Iya, dari ya. Udah about, kemu, kelihatan. kemudian yang ini subscription and manuscript charge. Kemudian ini biayanya 1 juta. Oke. Biaya terbitnya 1 juta. Kemudian ini ada biaya-biaya lain nih. Biaya-biaya lain ini, oh, berarti kalau sesudah submit, biayanya 20.000. Submit doang biayanya 20.000. Berikutnya, s- satu naskah 75.000. Wah, ini lebih dari 1 juta nih biayanya Kak Jana. Oke. Nah, begitulah cara menemukan
biaya-biaya publishnya. Nah, berikutnya temukan kontaknya di mana ya? Tinggal cari kata Iya, Kak. kontak. Nah, di sini ada nomor telepon dan lain sebagainya. Kalau nggak ada di situ, Kak Jana bisa cari di bawah-bawah sini, di pinggiran-pinggiran sini. Nah, sampai ke bawah, biasanya di sini ada kontak atau WA, gambar logo WhatsApp. Nah, itu bisa diklik. Kalau nggak ada di sini, temukan aja bacaannya kontak. Selesai. Oke, jadi yang penting di situ adalah temukan dulu informasi berapa biaya terbitnya. Setelah itu baru temukan informasi kontak personnya. Selesai deh. Nah, ketika kita merasa cocok dengan ini kayaknya saya mau terbitkan di jurnal ini gitu. Udah merasa cocok, baru tinggal download manuskripnya atau template. Jadi masing-masing penerbit itu punya template yang berbeda-beda, Kak. Jadi cara Oh, iya gitu, jadi nggak sama. Nah, itu. cara downloadnya tinggal temukan aja kata-kata template. Nah, ini ada nih di sebelah kanan. Tinggal klik, nanti otomatis ke arah sini, baru kita download deh. Gitu. Jadi masing-masing penerbit punya template yang berbeda. Nah, begitulah cara menemukan jurnal-jurnal yang gratis. Jadi kita harus riset dulu, walaupun kadang-kadang di depannya bacanya gratis, kita harus masuk ke terbit apa ke website penerbitnya juga supaya yang kita temukan gratis itu memang betul-betul valid gratis gitu. Biasanya kalau yang gratis itu disampaikan mereka ada kata-kata free, misalnya submission free, kemudian submission submission IDR 0 rupiah gitu, ada angka 0 rupiah gitu, atau kalimatnya adalah free, submission free, publish free gitu, atau publish IDR 0 rupiah seperti itu. Oke. Nah, kalau dari sini gimana Kak caranya? Kalau yang dari Sinta, kalau yang dari Sinta tinggal klik aja Kak bagian atas ini. Marine Journal. Nah, kita klik. Kemudian di sini ada bacaan website. Nah, website ini kita klik. Udah deh, langsung ke website. Oh, ini yang tadi. Oh, jadi yang bayarnya 1 juta tadi itu Sinta 2 yang ini, IPB. Tuh. Iya, Kak. Oh, Oh. Terus kalau mau nemukan yang gratis ya kita cari sendiri dari Google. Berarti selain dari IPB sama yang dari yang tadi nih. Yang mana nih? Hmm, dari Universitas Muslim Indonesia. Kecuali dari sini. Kecuali dari sini kita temukan ya. Coba. Jurnal Manajemen Perikanan Gratis. Nah, ini mungkin bisa. Ini mungkin bisa. Nah, ini ada UNRAM. Nah, oh ini PDF ya. Nah, dari PDF juga bisa, Kak. Misalnya Kak Jana nggak ketemu nih websitenya, tapi yang ketemu ada PDF-nya. Bisa kita cari websitenya dari PDF ini. Gimana caranya? Di bagian atas ini pasti selalu ada nama pengelola penerbitnya. Nah, ini sama Kia Jurnal Ilmu Ilmu Perikanan. Ya udah kita copy paste. Udah, kita buka aja nih websitenya selesai dari PDF tadi. Gitu. Nah, baru kita temukan informasi pembayaran submission announcement coba. Announcement. Oh, ini akreditasinya sudah Sinta 4. Akreditasinya sudah Sinta 4. Kemudian about the journal. Oke, ini belum ada juga informasi about publication in this.
nothing information about fee punishment. No, not fee publish. Nah, misal nih Kak Jana nggak ketemu biaya penerbitannya berapa. Kak Jana bisa pakai problem solving yang kedua, yaitu adalah kontak mereka. Kontak mereka, copy nomor handphonenya, WhatsApp mereka, tanya, Pak atau Bu, ini biaya jurnal di Samakia, Jurnal Ilmu Perikanan berbayar atau gratis gitu. Kalau berbayar, berapa fee yang harus dibayar untuk biaya publish? Nah, itu ditanyakan saja. Udah deh, dapat informasi. Nah, begitu Kak Jana. So, I think that's all and thank you for presentation in tonight. Oke, tadi dengarnya sampai mana? Iya, Kak. Sampai mana tadi dengarnya? Putus-putus suaranya Kak Hadi. Oh iya, enggak apa-apa. Ya sudah. Jadi, poin pentingnya adalah tentang ini, Kak Jana. Setelah di riset, jurnalnya melalui Sinta, atau yang dari Google-nya langsung, Nah, maka penting, keluar-keluar. ya, maka penting dua hal yang kita temukan. Yang pertama adalah biaya penerbitan, dan yang kedua adalah kontak person. Nah, setelah itu finish.